Dari Cilandak Town Square Jakarta, Mula Indonesia, inilah dia Mantra bersama Reza Rahasia. Baik, Sobat Mula, saat ini adalah tayangan perdana untuk podcast Mantra. Mantra adalah misteri di sekitar kita. Seperti kita ketahui, ketika berbicara kehidupan manusia, maka tidak luput dan tidak lepas dengan ada yang namanya misteri. Misteri ini banyak, luas, dan sangat lebar sekali. Bisa misteri yang bersangkutan dengan makhluk astral, dengan asmara, kehidupan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Karena misteri dan kehidupan itu seperti ibaratnya adalah telur putihnya dengan kuningnya akan selalu ada. Nah, yang perlu kita lakukan di podcast Mantra ini adalah memecahkan cangkang telurnya itu. Jadi supaya jelas apa yang perlu kita konsumsi, kuningnya atau putihnya atau dua-duanya. Dan kita harus bisa memilih bagaimana cara mengkonsumsi telur ini. Nah, di sini sekarang saya sudah berada bersama Mbak As ya? Iya. Iya, ini Mbak As salah satu saudari kita yang terima kasih untuk perdana Mantra ini Mbak sudah bersedia menjadi salah satu narasumber mungkin ya, atau kita lebih enaknya adalah sahabat aja. Iya. Karena format Mantra ini adalah lebih ke curhat ya, lebih ke curhat. Karena kalau konsultasi sepertinya waduh, harus ada ijazah dulu saya mendapatkannya. Jadi kita sesi curhat. Di Mantra ini untuk Mbak As juga untuk Sobat Mula. Apa sih mantra sebenarnya? Jadi mantra ini di mana teman-teman Sobat Mula semua ini bisa bercerita apapun, curhat apapun tentang pengalaman kehidupannya yang di luar nalar, yang tidak teman-teman mengerti, yang mungkin saja di luar sana tidak ada teman yang bisa diajak berbicara untuk ini. Jangankan teman, yang paling susah dan beban adalah bahkan orang terdekat pun kita tidak bisa mengajak ngobrol. Seperti misalnya keluarga, suami, istri. Karena ada hal-hal yang tidak bisa semuanya diceritakan. Ketika diceritakan malah menjadi pertengkaran. Itu yang dihindarkan. Nah, ini ada Mbak As. Mbak As, di sini saya hanya berperan sebagai perantara kata-kata. Anggap saja kalau saya usianya di bawah Mbak, anggap saja adiknya. Kalau di atas Mbak mungkin kakak. Kita secara kemanusiaan aja. Mbak silakan jika ada yang dicurhatkan ke saya, apapun itu silakan. Apa nih Mbak yang akan dicurhatkan atau bisa menjadi manfaat atau pelajaran juga untuk Sobat Mula nih? Gitu. Iya, karena terkadang gini Mbak selama ini mungkin mengalami dan merasa oh ini saya yang mengalami nih, gua doang nih. Padahal di luar sana bisa jadi ada yang lebih parah. Dan ketika Mbak mengalami sesuatu, Mbak ternyata sudah punya solusi, bisa membantu mereka di sana yang belum punya solusi. Ya, jadi jawaban ya. Silakan. Betul, jadi jawaban. Silakan boleh dicurhatkan saja. Sebenarnya sih saya cuma pengen tahu aja, bukan berarti kepo ya. Jadi dulu saya punya pengalaman tahun 2011-2012 itu nggak tahu awalnya dari mana gitu. Saya sering bangun malam nih, bukan mau menunjukkan kalau saya sering seperti itu. Niat saya hanya membersihkan diri, istighfar setiap malam. Saya melakukan itu sekitar 2 tahunan. 2 tahunan? Full tuh, tanpa putus full, ya? Iya. Wah, keren. Setiap malam tuh 1000 untuk zikirnya, tanpa niat adanya meminta apapun, cuma hanya zikir aja gitu zikir aja sama Allah gitu. Tapi pas udah lama-lama itu kejadian terasa aneh buat saya gitu. Mulai dari mau awal sembahyang tahajud itu ada angin besar. Oke Mbak, itu ada mohon maaf saya potong sebentar. Ada angin besarnya itu terasa, terlihat atau bagaimana? Saya ngerasain aja. Ngerasain aja. Terdengar juga nggak besarnya? Enggak. Ngerasain. Jadi ngerasain rukus mukena saya tuh kayak ini kena angin kena gede. Hempasannya gitu ya. Terus? Terusnya yang lebih saya pengen tahu nih, setiap zikir itu saya full. Ada satu malam saya ngerasa tuh kayaknya merasa takut gitu kalau untuk sampai full. Waktu sampai 400
saya udah seperti di tengah-tengah. Jadi saya kayak melayang gitu kan. Saya pikir gini, kalau sampai saya zikir full 1000, itu akan mencapai atap atau plafon. Oke. Yang mana saya udah ngelihat bahwa saya udah di tengah-tengah gitu antara lantai dengan plafon Oke. gitu. Hmm. Akhirnya saya berhenti di pas 500. Mm-mm. Terusnya saya tetap merem dan bersila sampai saya memastikan kalau saya itu sudah duduk lagi di lantai. Jadi yang saya pengen ungkap tuh sampai apa, sekarang gitu? apa gitu kejadian itu. Baik. Sebelumnya Mbak As ini saya jawab, tapi saya ingatkan kembali apa yang saya jawab ini. Yang pertama adalah jangan ditelan sebagai kebenaran mutlak. Iya. Ya, jadi kaji olah lagi. Terus Mbak As juga jangan tersugesti. Iya. Jadi ini kalau bisa diambil sebagai referensi boleh, ya. Tapi tetap segala apapun itu Mbak sendiri yang memutuskan. Iya. Ya. Jadi kalau yang saya pahami tentang apa yang Mbak lakukan, zikir tadi ya, itu zikirnya mohon maaf istighfar. Istighfar. Dan ini ada yang Mbak meminta menyuruh atau ada ngarahin atau gimana? Enggak, saya melakukan sendiri. Kesadaran sendiri Karena aja. saya merasa gini, aku penuh dengan dosa. Jadi aku harus mensucikan diri, bukan memohon ampun sama Allah. Dengan jalan istighfar itu. Iya. Nah jumlahnya sendiri 1000 ini dari mana Mbak dapatkan? Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri gitu? Enggak misalnya pernah dengar dari siapa atau Enggak. baca buku apa enggak? Enggak. 1000 aja gitu. Dari hati langsung ada 1000 gitu ya. Oke, nah dengan dikir-dikir itu selama 2 tahun full itu yang Mbak alami, yang Mbak nggak mengerti adalah itu tadi ya. Jadi merasa pernah ada momen Mbak seperti terbang silang Iya. dan malah Mbak sampai mau tembus ke plafon ya. Iya. Dan Mbak lihat juga diri Mbak ada di bawah. Udah sampai tengah-tengah tuh saya lihat Lihat ke bawah ada Mbak? ke bawah. Enggak. Enggak. Oh Jadi enggak. jadi saya ngerasa saya di tengah-tengah. Terus saya lihat ke bawah. Kalau Oke. seandainya saya terusin 1000, saya akan mencapai plafon dan jatuh. Oke, gitu. berarti peristiwa yang Mbak alami itu adalah ketika Mbak terbang melihat ke bawah, di situ Mbak juga nggak lihat Mbak? Enggak. Nggak ada. Nggak Oke, jadi ada. Mbak terbang Merasa dengan secara sendiri, asli. iya. Oke. Jadi gini, ini perlu kenapa saya perjelas karena begini, ketika misalnya Mbak mengamalkan zikiran tersebut atau zikir apapun itu dan mengalami hal seperti itu, tapi ketika Mbak misalnya melihat ke bawah, Mbak melihat diri Mbak juga ada, itu namanya prosesnya kalau di istilah internasional disebutnya astral projection. Kalau di istilah kita itu di Nusantara merogoh sukmo, artinya sukma kita yang keluar. Itu prosesnya sama seperti kita tidur. Seperti itu, hanya bedanya kalau tidur memang itu alamiah, kita dibawa ke dimensi mimpi. Nah kalau proses yang Mbak alami, itu berarti bukan astral projection, karena yang Mbak alami adalah langsung nyata, dan Mbak melayang melihat ke bawah, langsung lantai aja, gitu ya. Nah peristiwa ini kalau kita ambil secara logika, tidak masuk. Tapi logika siapa dulu? Akal siapa dulu? Karena akal manusia masing-masing kadarnya berbeda-beda. Gitu. Ketika manusia tidak pernah memiliki pengalaman, wawasan, apalagi tentang hal tersebut yang Mbak sampaikan, bisa terjadi itu disampaikan, wah itu halusinasi, itu delusi. Tapi bagi kita yang benar-benar mengalami, enggak. Saya sadar kok, gitu. Ini saya, gitu kan. Nah, apa yang merasakan ketika pertama kali merasakan itu, melihat itu, mengalami itu? Ngerasa takut aja. Jadi takut aja. Kalau seandainya full, saya sampai 1000, saya jatuh dari plafon ke bawah. Itu intinya. Gitu. Nah peristiwa itu yang Mbak alami itu, mohon maaf, sejak usia berapa? Usia atau masih baru-baru tahun, mungkin tahun 2013-an kan? Sekitar 2012. 2012-an. Saat itu ada orang juga yang Mbak pernah ceritakan atau tahu soal itu? Enggak ada. Jadi Mbak hanya memendam sendiri aja. Sendiri. Betul. Jadi mungkin ini bercerita ke saya dengan kondisi ya Mbak juga pengen tahu gitu ya. Iya. Oke. Kalau yang saya bilang ini gini Mbak, banyak hal di dunia ini yang memang tidak tertulis, banyak hal di dunia ini yang merupakan sejarah tapi tidak disejarahkan, karena sejarah sendiri tertulis itu berdasarkan kepentingan pemenang perang. Nah, peristiwa yang Mbak alami itu disebutnya levitasi. Levitasi itu adalah di mana Mbak terbang, kalau istilah simpelnya ya terbang. Nah itu Mbak mengendarai angin, menguasai angin, ibaratnya gitu. Nah
dengan amalan tadi yang Mbak berniat, nggak ada niat apa-apa, saya pengen membersihkan diri saja. Tapi ketika apapun amalan yang kita bacakan, yang saya ketahui, ini mohon maaf kalau saya salah, boleh, tapi tidak wajib dulu dipercayai. Yang saya pahami, setiap huruf hijaiyah bahkan, jangan dulu ayat per ayat atau surat per surat, satu huruf hijaiyah saja itu ada satu kodam. Gitu. Nah, ketika berbicara kodam, jangan lari ke negatif, karena kodam itu banyak. Gitu. Ada misalnya kodam korin disebutnya pendamping. Gitu. Nah, kodam-kodam yang ada di ayat-ayat, ada di huruf-huruf hijaiyah, itu juga berbeda, dan kodam-kodam itu atas kehendaknya juga ada di situ. Jadi ketika Mbak membaca, mengamalkan itu, misalnya 1000, yang saya ketahui, yang saya pahami, bisa saja terjadi antara kodam-kodam yang ada di ayat-ayat itu, ya, di huruf hijaiyah itu aktif dengan energi frekuensi badan Mbak dengan frekuensi alam sekitar, sehingga mengakibatkan Mbak mengalami proses levitasi tadi atau terbang. Nah, proses levitasi terbang ini kalau kita lihat dengan kacamata yang sekarang itu mustahil. Tapi kalau kita kaca sejarah terdahulu, ya, kita ambil cerita yang saya pahami adalah cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman atas kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala dikehendaki untuk semuanya tunduk. Angin tunduk kepada dia, jin tunduk kepada dia. Bahkan diceritakan Nabi Sulaiman tuh memiliki kendaraan yang kendaraannya itu bisa di atas angin. Dia ketika pergi itu satu harinya dia tuh bisa lebih cepat daripada satu hari yang kita alami. Nah, jadi gini, ketika Mbak mengalami hal yang tadi Mbak sebutkan, mengalami terbang pada Mbak mengalami amalan-amalan tersebut, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah sadari dulu bahwa hal tersebut adalah apapun itu, baik senang, duka, lara, sukacita, itu datangnya atas kehendak Allah. Sadari kesana dulu, bersyukur dulu kepada Allah. Setelah itu sadar benar-benar bersyukur kepada Allah, hindarkan pikiran-pikiran negatif. Memang di setiap huruf hijaiyah ada kodam-kodamnya, tapi jangan terpusat ke kodam itu. Apalagi kodam-kodam sekitar, jin-jin yang kita tidak jelas dan belum kenal mereka siapa. Dan mereka itu bisa sangat-sangat mungkin menghasut Mbak, mengarahkan pikiran Mbak kepada pengakuan diri, kesombongan, bahkan meninggalkan Tuhan. Gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai, hati-hati. Jadi kalau Mbak tanya itu peristiwa apa, yang saya pahami itu peristiwa levitasi. Dan peristiwa levitasi jika dilatih, jika dikuasai, sebenarnya itu semua manusia yang memiliki kadar akselerasi sel 40%, aslinya itu udah kayak Superman sebenarnya. Jadi kalau orang nonton Superman bisa terbang, iya, kita juga bisa. Sebenarnya gimana? Ya akselerasi sel kita harus 40%. Nah, sekarang umum manusia itu cuma 2,5%. Nah, ini saya curiganya perlu ada alat deteksi untuk ngetesnya sih. Sebenarnya kalau di luar negeri ada alatnya, ada pengukur frekuensi, pengukur energi. Kalau yang simple aplikasinya ada, tapi itu kurang valid juga sih. Jadi mengukur kadar akselerasi sel kita. Ini kan sekarang misalnya kalau diukur, Mbak akselerasi sel sedang berapa nih? Saya sedang berapa nih? Itu terukur. Nah, peristiwa levitasi tersebut itu mungkin saja Mbak tune in dengan frekuensi dan energi sekitar sampai 40%. Gitu, kenapa Mbak bisa terbang. Tapi karena Mbak takut, akhirnya rasa takut itu yang menurunkan kembali kadar akselerasi sel itu. Gitu, karena ini yang saya pahami, ketika kita ada peristiwa-peristiwa yang di luar nalar, umumnya manusia masyarakat Indonesia larinya ke mistis, gaib, dan klinik. Dulu saya pun seperti itu ketika awal-awal, tapi setelah saya banyak belajar, banyak sowan juga kepada beberapa orang, akhirnya saya menemukan ada lapisan-lapisan yang bukan sekedar gaib loh, bukan sekedar jin loh. Apalagi lihat sejarah Nabi Sulaiman dulu. Nabi Sulaiman aja dia menundukkan jin jadi pembantu. Jin disuruh sama Nabi Sulaiman membangun kolam piring-piringan sebesar kolam, pembantu. Nah, sekarang kita sudah berapa abad jauh dari Nabi Sulaiman, malah jadi turun. Jadi yang pertama yang saya coba sampaikan ke Mbak As adalah syukuri itu yang terjadi, dan jangan untuk menghindari anggapan orang ataupun keluarga terhadap Mbak ke sisi negatif, jangan bercerita lagi.
Karena mereka tidak akan masuk dengan akalnya, ujungnya Mbak nanti yang dipersalahkan. Mohon maaf, tanda kutip, mereka akan menganggap Mbak gangguan mental. Gitu. Kenapa seperti itu? Ya saya juga banyak ngalamin seperti itu Mbak dari dulu. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama syukuri dulu itu sebagai kehendak Yang Maha Kuasa, dan jangan takut. Mbak berarti sudah pernah menyentuh level akselerasi sel 40%. Bisa terbang loh. Jangan takut. Tapi gitu. takut. Nah, wajar sih umum ya. Karena yang saya ketahui umumnya manusia takut karena tidak tahu. Manusia takut karena tidak paham. Manusia takut karena tidak kenal. Jangankan mengalami peristiwa terbang kayak gitu ya kan. Gitu. Kita aja sekarang jalan keluar nih. Di luar ada orang rambutnya gondrong gitu kan, pegang pisau gitu kan. Takut kan kita. Padahal kalau kita kenalan dia pernah tukang buah, memotong buah. Kan nggak tahu kayak gitu. Nah, itu yang pertama Mbak syukuri dulu, jangan takut. Kalau Mbak berkenan dan bersedia, menurut saya itu dilatih, dikembangkan untuk kepentingan Mbak sendiri, manfaatnya. Tapi hati-hati gitu kan, karena itu akan sangat tipis sekali dengan penjerumusan. Gitu. Itu jawabannya. Gitu. Selain itu juga dari amalan yang saya baca tiap malam, jadi saya kayak punya insting. Oke. Jadi seperti saya gini, jangan kesana nanti jatuh gitu. Dan itu Terus- benar kejadian. Terus saya nggak pakai ini saya gitu, karena Nggak mungkin peduli lah gitu ya? ego ya, Ah. saya benar jatuh. Terus saya udah jangan ke situ, nanti ketemu si A. Terus saya buktiin benar si A ada Benar. gitu. Oke. Iya. Ini itu masih ada hubungannya Mbak dengan yang tadi. Gini, ketika manusia yang sudah menyentuh tahap akselerasi sel 40%, maka kadar otaknya pun, kemampuan sennya, di manusia itu ada dua antena. Ada kelenjar disebut kelenjar pituitary dan kelenjar pineal. Boleh cari searching di Google, ada tuh. Pituitary, pineal. Tapi bagi pengetahuan umum, fungsinya artinya hanya sebatas itu. Tapi bagi orang-orang yang mendalami, itu sebenarnya jika bisa diaktifkan, disatukan, itu menjadi antena. Antena penghubung ke Yang Maha. Atau ke alam sekitar, ke semesta. Bahkan ke dalam diri kita, meningkatkan kemampuan kita. Nah, kepekaan sen yang Mbak dapatkan itu hasil kontemplasi dari, tanda kutip ya, tadi zikir tadi, amalan tadi. Karena ada orang yang bisa menyentuh itu dengan contoh kecil, misalnya kalau di agama lain ada dengan kayak ada dengan meditasi, ada dengan zikir. Itu caranya, way-nya seperti itu. Nah, tapi secara energinya sebenarnya bukan soal ucapannya, bukan soal bagaimana caranya, tapi persoalan tune in energi frekuensinya sebenarnya. Seperti itu. Kayak misal contoh kita aja di agama Muslim ya, di Islam nih Muslim, kan kita ada mengenal amin, ya kan? Kenapa harus amin? Di Sunda ada ahung, di agama Hindu ada om. Ucapannya beda, tapi nadanya sama, getarannya sama, frekuensinya sama. Nah, sebenarnya yang sangat berpengaruh adalah frekuensi dan getarannya ini, yang bisa connect, tune in. Nah, kalau mengenai tadi istighfar, apa yang Mbak lakukan itu sudah benar. Mbak istighfar niatnya murni ingin minta ampun. Tapi mohon maaf, ini ke Mbak As juga dan kepada Sobat Mula nih, saya bukan berusaha menggurui atau menasihati, tapi pengalaman saya, istighfar itu memang untuk memohon ampun kepada Allah. Ya, dengan baca astagfirullahaladzim atau ada astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih, apa gitu kan. Yang paling pendek astagfirullahaladzim. Nah, sebenarnya ketika kita ingin mohon ampun kepada Allah, kita menyadari dosa kita, mengetahui salah kita, mengucapkan saja tidak cukup. Tapi jalan mengucapkan itu jalan pengetahuan, menyadari kita salah. Jadi ketika kita ingin memohon ampun kepada Allah, setelah kita mengamalkan amalan apapun itu, zikir segala macam, kita iringi perubahan diri kita. Kita tidak melakukan hal yang sama kembali. Jadi kalau ibaratnya tobat itu bukan tobat sambal. Udah tahu pedas, aduh pedas nih, pedas udah, gue nggak mau makan lagi, besok merujak lagi. Nah, istighfar itu yang sejati, hakikat murninya adalah ketika kita sadar, wah, gue salah kemarin sama dia nih. Oh, kelakuan gue salahnya sama orang tua nih. Nah, ketika kita tahu apa salah kita, sadari. Kalau manusia udah sadar sama kesalahannya, dia akan berpindah, hijrah
dari keburukannya menuju kebaikannya. Ketika hijrah berubah, berpindah, artinya yang buruk-buruk ditinggalin tuh semuanya. Jadi mohon maaf nih, bukan tidak berfungsi, tidak bermanfaat ketika kita zikir mohon ampun, bukan, itu berfungsi, tapi lebih bermanfaat dan lebih tepat ketika kita sudah zikir istighfar, kita merubah diri kita secara keseluruhan. Contoh kecil misalnya, aduh gua tuh orangnya emosian nih, gua nggak bisa nih kalau ada orang misalnya ngejek gua pasti kesinggung nih, gitu. Nah, itu benar nggak menurut diri kita? Rugi nggak kita? Kalau gitu, oh rugi, oh enggak, rubah, jangan kayak gitu. Manusia yang membuat dia merasa sakit hati, kecewa, didolimi, belum tentu dia benar didolimi oleh orang yang dimaksudkan. Lebih banyak, kebanyakan dia merasa didolimi padahal dia sendiri yang mendolimi. Karena tadi itu keegoisannya, merasa dia baik dan berharap orang lain baik ke dia, padahal dunia tidak bekerja seperti itu. Jangan pernah berharap kita berbuat baik pada siapapun dan kita berharap dunia juga baik ke kita, jangan. Karena ketika kebaikan kita dan kita berharap orang juga baik, itu pamrih. Kita mendapatkan imbalan dong. Nah, balik ke tadi soal istighfar. Istighfar diikuti, diteruskan dengan perubahan sikap. Itu baru istighfar. Seperti itu. Nah, kalau peristiwanya yang yang terima cerita, saya jelaskan seperti itu. Nah, ini semoga menjawab. Nah, di sini Mbak As, kalaupun memang misalnya ada suatu hal yang dalam dasar hatinya pengen di-share, share aja. Kalaupun memang, oh ini enggak kayaknya, enggak. Jangan, gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan nih, gitu. Karena ada hal-hal memang yang hanya cukup kita saja atau tidak di-on-airin apalagi, gitu. Itu yang dua tadi pertanyaan yang saya arahkan ke Mbak untuk jawabnya seperti itu. Nah, mungkin ada lagi apa yang masih menjadi unek-unek? Yang masih pengen tahu juga nih, setelah saya udah nggak ngelakuin lagi, tapi kok setiap malam kira-kira jam 2 sampai pagi tuh sebelum subuh tepatnya saya kayak dicekekin makhluk, saya nggak tahu. Setiap malam itu. Setiap malam? Sampai sekarang masih?